Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tentunya yang kami hormati dosen pengampu kami, yakni Ibu Nina Agus Haryati MH. Jadi langsung saja, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Diana, yang akan mempresentasikan suatu analisis kasus terkait perceraian, yang mana ini sebagai penyelesaian daripada tugas dari dosen pengampu kami di mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bersama, sebagai seorang mahasiswa hukum, kita itu tentu seringkali menemukan yang namanya kasus perceraian atau kasus talak, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak di meja pengadilan agama. Nah, tentunya kedua belah pihak sebelum terjadinya suatu hal tersebut memutuskan untuk mengambil keputusan talak tersebut, itu tentunya didasarkan dari cinta yang kemudian mereka memutuskan untuk saling membentuk suatu hubungan yang disebut sebagai pernikahan. Namun realita lapangan menunjukkan bahwa sebuah pernikahan yang dijalani oleh dua orang ini tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Namanya juga mengumpulkan dua manusia dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, dengan karakter kehidupan yang berbeda, dan dituntut untuk saling melengkapi dan juga saling mencintai. Tentunya itu membutuhkan proses yang amat panjang. Sehingga untuk mereka yang tidak kuat, untuk mereka yang tidak mampu dengan benturan kanan kiri atas bawah dari hubungan pernikahan tersebut, tentunya akan memilih untuk melakukan yang namanya talak atau perceraian tadi. Nah, di dalam video ini kami akan sedikit menjelaskan tentang tiga talak atau perceraian yang seringkali menjadi kasus yang terus ada sampai hari ini di pengadilan agama. Yang pertama adalah perceraian dengan alasan konflik yang tidak menemukan ujung. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, bahwa alur pernikahan itu tidak akan selalu mulus, tidak akan selalu bahagia, dan akan selalu bertemu dengan berbagai macam konflik. Nah, konflik itu akan terus datang, akan tetapi terkadang ada, keseringan juga ada dua pasangan yang tidak sanggup dengan konflik yang terus berkelanjutan. Sehingga meskipun mereka sudah memiliki anak, mereka itu sudah hidup selama bertahun-tahun, mereka itu juga pada akhirnya merasa lelah, kemudian memutuskan untuk bercerai seperti itu. Jadi ini adalah kasus yang sering kali diajukan, yang paling sering kali diajukan di pengadilan agama, sehingga pada akhirnya mereka kedua belah pihak ataupun salah satu dari keduanya memutuskan untuk mengajukan ke pengadilan agama seperti itu. Jadi kadang ada yang cerai talak, kadang ada yang cerai gugat, atau kalau di era sekarang itu keseringan terjadi karena adanya perselingkuhan baik dari suami atau istri, sehingga pihak yang merasa dirugikan itu kemudian menuntut pihak satunya untuk pihak ya sebelahnya untuk bercerai seperti itu. Kemudian mempermasalahkan terkait adanya harta gono gini, hak asuh anak, dan sebagainya. Jadi konflik yang sering kali terjadi itu bisa jadi karena perselingkuhan, bisa terjadi karena ego mereka yang masih belum bisa terkontrol, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian lanjut yang nomor 2, yaitu konflik yang sering terjadi adalah perceraian yang diakibatkan karena penelantaran. Nah, penelantaran ini biasanya terjadi
eh, dari kasus-kasus itu biasanya keseringan yang laki-laki merantau ke luar kota, ke luar negeri, ataupun ke beda pulau dan sebagainya. Kemudian meninggalkan si istri dengan si anak dengan tidak memberikan kabar kemudian sampai beberapa tahun lamanya. Sedangkan di dalam peraturan pernikahan di Indonesia, di dalam KUA itu ada namanya perjanjian pranikah, yang mana ketika terjadi hal seperti itu, eh, dia dibatasi 2 tahun. Sehingga ketika 2 tahun, maka ini bisa dijadikan alasan untuk diajukan di pengadilan agama dan bisa talak secara otomatis seperti itu. Apalagi kalau sudah ditelantarkan, tidak dinafkahi, tidak diberi kabar. Apalagi juga yang paling keseringan terjadi, ternyata si suami tadi tuh sudah menikah dengan wanita lain dan bahkan punya anak dengan wanita yang lain tersebut. Seperti itu. Sehingga ini juga seringkali menjadi salah satu konflik atau topik perceraian yang seringkali ditemukan di pengadilan agama, walaupun tidak sebanyak yang pertama tadi. Tapi perlu diketahui juga bahwa juga akan terjadi sebaliknya. Bisa jadi yang perempuan yang meninggalkan seperti itu. Jadi tidak secara khusus ya, kami tidak mengatakan secara khusus itu hanya untuk seorang laki-laki saja, akan tetapi itu juga bisa saja terjadi kepada perempuan, yang mungkin perempuan itu bisa disebut sebagai seorang wanita berkarir yang bisa menafkahi dirinya sendiri lebih daripada suaminya, sehingga timbullah itu namanya ego, yang mana saya bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih mapan daripada kamu, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah konflik KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Ini juga sering ada ya di Indonesia, yang sering kali menjadi korban tentunya perempuan. Nah, perempuan di sini seringkali menjadi korban KDRT dari suaminya yang memiliki temperatur negatif atau mudah marah, suka atau ringan tangan, bahasanya kan seorang yang ringan tangan. Nah, akan tetapi ketika kasus ini diajukan ke pengadilan agama, laki-laki yang diajukan tersebut itu tidak hanya akan terkena kasus perdata, karena KDRT di sini juga termasuk di dalam ruang lingkup kasus pidana. Jadi bisa dikenai 2 pasal sekaligus, dan itu sebagai bentuk perlindungan dari negara untuk wanita, apalagi kalau sampai ke anak nanti ya, itu nanti bisa kena pasal yang berlipat-lipat seperti itu. Jadi dari 3 kasus perceraian itu adalah kasus yang seringkali terjadi, karena memang kami disuruh untuk membahas tiga kasus tersebut yang paling sering terjadi itu sudah. Jadi kesimpulannya, perceraian itu memang tidak ada yang menikah untuk bercerai. No, tidak ada. Tidak ada orang yang menikah untuk bercerai, tidak ada. Akan tetapi perceraian itu akan bisa saja terjadi kepada orang yang tidak mampu di dalam menjalankan hubungan mereka secara berkelanjutan. Dan contohnya itu bisa dari 3 tadi. Perceraian karena konflik yang berkelanjutan. Yang kedua adalah perceraian karena penelantaran. Dan yang ketiga adalah perceraian KDRT atau akibat kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi cukup sekian daripada apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua bersama. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.